seks pidana dan penyakit kandungan. Saya berpraktik di Morul IVF, BIC, Bunda, Jakarta. Saya pada kesempatan ini akan membahas kembali mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan pada pasien yang berobat ke klinik Veritas Morula, yaitu mengenai masalah sperma. Artinya, apakah kalau sperma sering dikeluarkan, antara lain misalnya melakukan hubungan seks yang sering ataupun dikeluarkan sperma dengan cara lain yang sering, akan mengubah atau mengganggu konsentrasi sperma maupun kualitas sperma. Oleh karena itu, dalam praktek sering pasien itu hanya melakukan hubungan seksual pada masa subur saja. Padahal seperti kita ketahui sebenarnya suatu perkawinan itu dilakukan sebenarnya awalnya adalah untuk bisa melakukan hubungan seksual untuk memenuhi kebutuhan biologis laki dan perempuan secara resmi atau secara halal lah kalau bisa kita katakan. Tetapi dalam prakteknya pasien umumnya melakukan hubungan seksual dengan tujuan untuk terjadi kehamilan. Bahkan sering pasien hanya melakukan hubungan seksual dengan menjadwalkan, yaitu pada sekitar masa subur. Di luar itu pasien tidak melakukan hubungan seksual, atau pasien melakukan hubungan seksual dengan menjarangkan, misalnya selang sehari atau selang 2 hari untuk dilakukan. Tetapi pada dasarnya sperma itu dibentuk atau diproduksi. Jadi sperma itu sebenarnya diproduksi di buah zakar atau testis secara terus-menerus tanpa henti, sehingga tidak memerlukan kurun waktu tertentu setelah sperma dikeluarkan atau ejakulasi, baru kemudian sperma diproduksi lagi, sehingga memerlukan waktu beberapa hari mungkin sampai sperma siap lagi untuk dikeluarkan waktu berhubungan ataupun dengan cara lain. Sebenarnya tidak begitu. Jadi sperma itu tidak pernah berhenti diproduksi selama kita mengalami masa puber. Sperma itu diproduksi terus-menerus selama kita sehat. Sebenarnya tidak ada masalah dengan produksi sperma, juga tidak tergantung pada usia. Sperma akan terus diproduksi tergantung apakah kita tetap sehat dan juga apakah testis atau buah zakar juga tetap sehat, sehingga tidak terganggu untuk memproduksi. Jadi secara praktis sebenarnya untuk bisa hamil seharusnya melakukan hubungan seksual sesering mungkin. Nah, yang dimaksud sesering mungkin apa? Pada umumnya setelah sperma dikeluarkan dalam waktu sekitar 24 jam sudah tersedia lagi sperma untuk dikeluarkan kembali. Tentu kalau lebih sering atau yang kurang dari 24 jam belum cukup sperma yang dialirkan dari pabrik. Gampangnya sperma itu diproduksi di pabriknya, yaitu buah zakar atau testis, kemudian akan disimpan di gudangnya atau saluran sperma disebut epididymis sebelum dikeluarkan pada waktu melakukan hubungan seksual. Nah, untuk mengisi kembali sperma di gudangnya atau di epididymis tentu perlu waktu paling enggak 24 jam, itu sudah cukup sehingga sperma siap lagi dikeluarkan pada waktu berhubungan seksual. Jadi sebenarnya secara teoritis tidak perlu melakukan hubungan seksual secara selang-seling misalnya untuk meningkatkan peluang hamil. Artinya banyak yang merasa kalau baru dikeluarkan sperma belum cukup untuk bisa dikeluarkan lagi supaya bisa terjadi kehamilan. Jadi prinsipnya berhubungan tiap hari itu juga bagus untuk terjadi kehamilan, karena kita tahu bahwa sel telur itu hanya keluar 1 kali dalam 1 bulan,
Dan umur sel telur itu hanya 24 jam, sehingga sel telur tidak pernah bisa menunggu sperma. Artinya sperma yang harus menunggu sel telur. Nah, kalau fungsi spermanya walaupun mungkin jumlahnya dan kualitasnya bagus, tapi fungsinya kurang bagus, bisa saja sperma tidak akan bertahan dalam waktu yang lama, sekitar 24 jam misalnya sperma sudah tidak kuat. Normalnya sperma sebenarnya bisa bertahan 2-3 hari, sehingga dalam keadaan sperma cukup bagus, cukup 2 hari sekali berhubungan seksual, sebenarnya peluang hamil sudah cukup bagus. Tapi tidak berarti kalau berhubungan tiap hari kemudian peluang hamil akan menurun. Pada dasarnya berhubungan seksual apakah untuk hamil ataupun untuk memenuhi kebutuhan biologis sebenarnya tidak perlu dijadwal atau diatur misalnya selang-seling. Tiap hari berhubungan seksual juga bagus untuk meningkatkan peluang hamil, tapi minimal 2 hari sekali juga cukup untuk meningkatkan peluang hamil. Tetapi makin jarang tentu peluang hamil akan makin menurun. Nah, ini tentu berhubungan juga dengan kesehatan dari suami istri untuk melakukan hubungan seksual, apakah mau lebih sering atau lebih jarang. Tetapi prinsipnya untuk hamil harus sesering mungkin melakukan hubungan seksual. Mudah-mudahan informasi ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pasangan suami istri mengenai soal pengeluaran sperma. Apakah kalau sering akan mengganggu jumlah dan kualitas, atau kalau lebih jarang akan lebih bagus. Jangan lupa subscribe. Salam 2 garis biru.